Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karolian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di prediksi soal PPPK Kompetensi Teknis Guru PJOK tahun 2023. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor 1. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan kembali pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Dari informasi yang diberikan, Anda dapat menyimpulkan bahwa ada 3 dari 8 soal yang hampir semua siswa mampu menjawab dengan benar. Ini menunjukkan bahwa siswa telah menguasai sebagian materi tersebut sebelumnya. Namun, masih ada 5 soal lainnya yang belum dikuasai oleh sebagian siswa. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat adalah melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai oleh siswa berdasarkan hasil pretest, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk memahami dan menguasai materi tersebut sebelum post-test atau sebelum materi berlanjut. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 2, dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Apa perbedaannya? A. Cakupan materi dan bentuk soal. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Perbedaan antara tes formatif dan tes sumatif adalah A. Cakupan materi dan bentuk soal. Tes formatif, cakupan materi tes formatif biasanya mencakup materi yang sedang diajarkan atau dipelajari dalam satu periode tertentu. Bentuk soal, soal-soal formatif biasanya lebih berfokus pada mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang sedang diajarkan. Soal-soal ini seringkali bersifat formatif, seperti pertanyaan terbuka, pilihan ganda, atau pertanyaan singkat. Tes sumatif, cakupan materi tes sumatif mencakup seluruh materi yang telah diajarkan selama suatu periode tertentu, seperti akhir semester atau akhir tahun pelajaran. Bentuk soal, soal sumatif lebih berfokus pada pengukuran pemahaman siswa terhadap seluruh materi yang telah diajarkan. Soal-soal ini bisa mencakup berbagai jenis, termasuk pertanyaan pilihan ganda, esai, atau ujian praktikum. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, cakupan materi dan bentuk soal. Nomor 3, dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. Tujuan apersepsi materi adalah D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. Apersepsi materi adalah langkah awal dalam pembelajaran yang bertujuan untuk merangsang minat, perhatian, dan motivasi belajar siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran,
dan lebih siap menerima materi pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 4, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Benar, salah. B. Pilihan ganda. C. Menjodohkan. D. Jawaban bebas. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar siswa dengan tugas demonstrasi adalah D. Jawaban bebas. Dengan menggunakan instrumen jawaban bebas, siswa dapat mengekspresikan secara lebih luas dan mendetail pemahaman serta keterampilan yang mereka aplikasikan dalam tugas belajar. Guru dapat melihat sejauh mana siswa telah memahami dan mengaplikasikan materi yang telah diajarkan dalam demonstrasi mereka. Instrumen-instrumen seperti daftar cek, benar salah, pilihan ganda, dan menjodohkan cenderung lebih cocok untuk jenis tes tertulis atau tes pilihan ganda yang lebih struktur. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 5, Pak Selamat mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan, sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Selamat dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktek dan tes kemampuan awal akhir. B. Observasi dan tes penempatan. C. Observasi dan tes seleksi. D. Praktik dan sumatif. Pak Selamat yang mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan melakukan observasi. Sementara itu, Ibu Susi yang melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan termasuk dalam tes penempatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Observasi dan tes penempatan. Baiklah, itu tadi 5 soal prediksi PPPK, Kompetensi Teknis Guru tahun 2023 untuk guru PJOK. Semoga bermanfaat dan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.